Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IBN TV semua, kembali dalam acara DI Podcast. Tentunya bersama saya Bang Dev ya. Dan kita ini akan membahas tentang isu-isu yang sedang hangat ataupun isu-isu yang terlupakan. Mungkin ya pembahasan-pembahasan yang terlupakan. Lalu Ustadz, tentang tadi kita sudah membicarakan ya waris, tentang seberapa pentingnya dari kapan belajarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang waris ini landasan ilmunya harus bersandar kepada apa sih Ustadz? Karena gini Ustadz, ada yang ketika mengurusi waris ini bersandar kepada adat istiadat, ya, atau bersandar kepada kebijakan personal. Dan ini kan nggak akan, artinya standar kebenaran pun akan berbeda kan Ustadz ya? Iya betul. Agar supaya selaras, maka hukum ini harus bersandar ke apa sih? Nah itu sih pertanyaan Ustadz. Penting sekali bagi kita memang untuk memahami bahwa karena inilah bagian dari syariat Islam, maka dia disebut sebagai bagian syariat Islam ketika memang ada landasan nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis. Dan luar biasanya tadi kita sudah sebutkan bahwa landasan utama dari pembahasan tentang waris, bagian waris ini adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, ya. Bahkan dari ini surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir. Saya sebut ayat terakhir kenapa? Supaya nanti gampang nyarinya gitu ya. Kalau 11, 12 angka itu agak rada sudah 176 ya. Itu yang pokok-pokok itu di situ. Sedangkan di dalam hadis itu ada memang, tapi itu sifatnya pelengkap dan itu biasanya untuk pembahasan kasus waris yang agak pelik biasanya gitu ya. Tapi kalau yang sederhana yang sering kali kita temui, misalnya kasus waris anak dengan orang tua, itu ada di surat An-Nisa ayat 11. Ya. Surat An-Nisa ayat 11 itu membahas tentang bagian waris anak-anak dan bagian waris dari orang tua. Ya, jadi kalau meninggal dulu anaknya berarti orang tuanya pasti dapat gitu ya. Nah, kemudian juga ada berdasarkan ijma sahabat juga ada. Tapi itu kasus-kasus yang agak pelik ya, kasus-kasus yang jarang kita temui. Ya, kalau bagian waris suami istri ada di mana itu? Itu ada di surat An-Nisa ayat 12. Kalau berkaitan dengan bagian waris saudara ada di mana? Di surat An-Nisa ayat 170. Ayat terakhir. Nah, gitu ya. Jadi itu landasannya. Memang betul tadi landasan di Indonesia sendiri, orang-orang yang memiliki kasus waris itu biasanya mereka dihadapkan kepada 4 pilihan hukum. Pertama apa? Pertama adalah hukum perdata, yang sering kita sebut dengan hukum BW. Ini memang peninggalan Belanda. Jadi kalau misalnya kita seorang Muslim tentu tidak layak bagi kita untuk kemudian mengambil aturan selain aturan Allah Subhanahu wa Wah, ta'ala. ini notes nih tadi. Ya, betul. Ini mesti di notes nih. Ya. Saya sering nyampaikan seperti ini. Kalau almarhum wafat, boleh nggak kita bakar? Nggak boleh atuh. Bukan Kenapa? Daripada syariat. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal kan itu salah satu pilihan ya. Betul, Ustaz. Di antara cara-cara pengurusan jenazah yang kita temukan di masyarakat itu kan ada yang dimakamkan secara Islami, ada yang cara dibakar. Mungkin kalau di Toraja itu diawetkan di batu, di Bali itu ada seperti Trunyan dan sebagainya. Kenapa kok kita memilih diatur sesuai dengan syariat Islam? Karena kita mengakui bahwa kita inilah sebagai seorang Muslim. Lantas ketika jenazah almarhum atau almarhumah tadi diurusi dengan syariat Islam, kenapa harta yang ditinggalkannya kita tidak mau diatur dengan aturan Islam? Dalam. Iya. Ya, ibaratkan gini ya Sat ya, ada orang hidupnya pengen bebas ya, gimana gue, tapi ketika meninggal pengen dikafanin, pengen diasinin, pengen disolatin. Kan nggak kaci ya, nggak seimbang, nggak balance ya. Hati-hati loh. Aduh ya Allah, tajam ini. Oke Sat, dilanjut Sat. Ya, kemudian aturan perdata satu ya, dan tentu ini bukan choice ya bagi kita. Kemudian yang kedua aturan adat. Ya, ini contohnya misalnya ada adat yang bertipe patrilineal. Jadi yang dapat hanya anak laki-laki, anak perempuan enggak sama sekali. Ada yang tipenya matrilineal, lebih mengutamakan yang keturunan yang perempuan. Yang laki-laki tidak, misalnya gitu ya. Kemudian itu adat ya. Pilihan kedua itu adat. Pilihan ketiga itulah dengan hukum Islam, tapi tidak murni sesuai syariat. Kita temukan ini di mana? Di dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Ini yang biasanya dipakai rujukan oleh hakim-hakim pengadilan agama. Ya, saya katakan tidak murni sesuai syariat. Kenapa? Karena memang dalam proses pembentukannya
kompilasi hukum Islam itu kan dibentuk oleh Inpres Presiden tahun 90-an ya zaman Pak Harto. Waktu itu para hakim pengadilan agama itu kesulitan untuk menemukan dasar apa sih yang dijadikan dasar untuk memutuskan keputusan untuk berkaitan dengan waris ini, karena kan mazhab banyak tuh, mazhab banyak, kemudian juga kitab-kitab mungkin juga pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain berbeda, dalam hal ini agak berbeda. Maka kemudian melalui Inpres Presiden tahun 90-an itu dibentuklah KHI, dan itu prosesnya juga lama sekali gitu ya. Nah, kompilasi hukum Islam ini dia bukan undang-undang gitu ya, tapi dia adalah setingkat Inpres. Tapi karena memang tidak di Indonesia ini tidak ada aturan yang lebih tinggi ya membahas tentang masalah waris ini ya dibanding dengan Inpres ya, maka seolah-olah KHI ini diterapkan sebagaimana undang-undang seperti itu. Ada nanti bisa kita detailkan lagi kompilasi hukum Islam ini agak bedanya ya, yang agak berbedanya dengan yang murni sesuai dengan syariat itu yang mana? Itu nanti bisa kita detailkan barangkali di pertemuan yang lain. Insyaallah. Nah, yang kemudian yang keempat itulah murni sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Memang kalau di kompilasi hukum Islam itu sebagian besar sesuai dengan syariat Islam. Hanya ada beberapa hal yang itu kita amati dan kita dalami bahwa itu memang agak menyimpang dari aturan Islam ya. Bocoran saja satu aja misalnya. Apa itu? Misalnya adanya ahli waris pengganti. Ya, misalnya begini. Ini ada orang tua, dia punya anak, anaknya udah meninggal duluan, anaknya udah punya cucu. Nah, sesuai dengan syarat ahli waris, ia itu harus dalam keadaan hidup. Berarti kalau anaknya meninggal, berarti tidak dapat kan, gitu ya, tidak dapat. Nah, di dalam aturan KHI itu ada aturan ahli waris pengganti. Jadi cucunya naik menggantikan ayahnya. Dan dalam segi syariat itu nggak boleh. Dan itu dia istilahnya mahjub ya, terhalang oleh anak-anak yang lain. Misalnya seorang kakek ya, dia punya anak misalnya 2 laki, 2 perempuan. Ternyata ada satu anaknya yang meninggal duluan. Anggap anak perempuan meninggal duluan. Ya, kan cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Betul. Nah, sehingga dia tidak bisa mendapatkan warisan dari sana. Terus bagaimana nih? Kan kasihan. Nah, sebenarnya itu nanti bisa kita perdalam lagi ya. Itu nanti ada sebenarnya cara-cara untuk memediasi ini sehingga nanti semuanya akan merasa nyaman, sehingga tidak ada merasa kok saya diabaikan, kok saya tidak diperhatikan. Nanti kakek ketika menghadapi ada kondisi anak yang meninggal duluan seperti itu, maka segeralah dia membuat wasiat. Nah, itu nanti jadi nanti kalau kita membahas masalah waris itu nanti tidak akan terlepas dari juga membahas masalah wasiat dan hibah. Nanti bedanya kayak apa? Itu luar biasa ya. Menarik pokoknya. Oke, Masya Allah ya. Ini pembahasan kali ini juga sudah cukup panas Ustadz ya. Dan memang betul ya, ketika membahas masalah waris ini jangan mengedepankan hawa nafsu, jangan mengedepankan amarah, perasaan, apalagi ya. Jadi memang harus benar-benar menggunakan akal ya, menggunakan kesadaran yang dikemas oleh ketenangan hati ya. Agar supaya apa, sekali lagi, agar supaya warisnya ini menjadi wasilah untuk kita beribadah. Betul, ya. Silaturahmi menjadi bagus. Kemudian juga harta yang diwariskan tadi berkah. Karena banyak juga kasus-kasus ketika mereka mau menang sendiri, ya Allah kemudian musnahkan harta tadi, justru malah akhirnya orang yang mendapatkan waris secara zolim tadi ya, tidak sesuai dengan aturan ketentuan Allah. Ya Allah uji dengan berbagai ujian seperti itu, gara-gara memang tadi ada hartanya yang tidak berkah. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian secara batil. Kalau warisan enggak jelas, itu bisa jadi nanti kita memakan yang bukan hak kita. Dan itu ya, kalau bahasa Rasulullah itu kalau ada orang yang kemudian bertengkar masalah waris, kemudian ada orang yang pinter ngomong, kemudian dia bisa mengajukan omongannya bisa lebih memuaskan orang yang memuaskan hakimnya. Kemudian hakimnya memutuskan perkara tadi sesuai dengan perkataan orang yang ingin zalim tadi, tapi dia pintar ngomong tadi, maka Rasulullah mengatakan, maka itu seperti aku memberikan kepadanya potongan neraka. Ini hati-hati, jangan sampai nanti gara-gara ini kita pintar ngomong, ngajuin saudara kita yang lainnya itu nggak terlalu pinter ya mengajukan ngomong dan sebagainya, akhirnya di mata hakim kita dimenangkan dan ternyata itu justru malah Rasulullah katakan itu adalah potongan neraka yang kita
ambil. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya, jadi itu tadi teman-teman ya, pembahasan tentang waris, tentang bagaimana menerapkannya, kapan harus diterapkan dan kapan kita harus belajar waris ya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya bersama Ustadz Cahyo kita akan membahas tentang yang lebih detail lagi tentang waris ini ya tentunya. Insya Allah nanti kita akan bahas masalah kesalahan umum. Kesalahan umum. Ini penting ya Ustadz ya? Penting sekali. Iya. Jadi kenapa kita bahas kesalahan umum? Kalau kita bahas kesalahan agar supaya kita bisa menghindari itu. Kadang-kadang kalau kita bahas tentang inti-inti yang harus dilaksanakan, lupa malah kesalahannya yang dilakuin. Betul. Ya kebalikannya ya. Jadi harus belajar dulu kesalahan-kesalahannya. Jadi kita paham. Nah seperti itu. Alhamdulillah podcast pada kali ini mungkin dicukupkan dulu sekian. Ustadz ya terima kasih sudah mau jauh-jauh datang kemari diundang oleh kita di sini ya dan memberikan ilmu tentang waris. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang besar ya untuk kita semua, terutama untuk sahabat IBN TV ya. Dan juga khususnya kita mengajak kepada seluruh sahabat IBN ya yang selalu setia melihat program-program IBN di YouTube kita. Dan kita juga tidak bosan untuk mengajak sahabat IBN semua berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam agenda-agenda IBN, terutama dalam pergerakan kita yaitu apa? Tunjangan 1000 guru ngaji dan sedekah Al-Quran di pelosok negeri. Dengan cara teman-teman bisa ikut donasi ya di IBN Peduli, itu channel TikTok kita, dan juga bisa lihat di website kita indonesiabisangaji.id. Dan insya Allah nanti bentuk Al-Quran yang akan disalurkan adalah seperti ini kurang lebih ya, Al-Quran Jannati. Nah seperti ini bisa lihat ya. Insya Allah nanti ukurannya A5 agak kecil ya. Jadi nanti dana-dana yang kita kumpulkan dari teman-teman semua insya Allah akan kita serahkan kepada para guru ngaji dengan bentuk santunan dan juga bentuk Al-Quran untuk santri-santri kita di pelosok negeri. Ya dukung kita terus ya di IBN Peduli ataupun indonesiabisangaji.id, dan juga jangan lupa subscribe channel kita, like, komen, share sebanyak-banyaknya agar apa? Agar kita bisa berbagi kebaikan ya, agar kita bisa berbagi informasi juga, karena insya Allah yang kita akan berikan kepada teman-teman semua adalah informasi yang tidak kalah penting ya, terutama ini adalah informasi yang mengandung ilmu yang luar biasa bermanfaat, yang insya Allah ketika ilmu ini diamalkan ini akan menjadi pahala jariah untuk teman-teman semua. Amin Allahumma amin. Ustadz terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Jazakumullah khairan kasilon. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan dan ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kita semua. Oke, kembali lagi bersama kita nanti di lain waktu. Pokoknya ikutin kita terus di DI Podcast bersama saya Bang Dev, dan jangan lupa untuk terus dukung kita di IBN Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.